Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan bertanya. Dengan pertanyaan, dosen dapat mengaktifkan mahasiswa sehingga terlibat optimal dalam pembelajaran. Di samping dapat mengecek pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sedang dibahas. Keterlibatan ini akan mampu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar karena ia merasa ikut berperan dalam pembelajaran. Perlu dikatakan bahwa dalam konteks ini, yang dimaksud dengan pertanyaan adalah semua pertanyaan dosen yang meminta respon dari mahasiswa. Dengan demikian, kalimat perintah dan kalimat tanya dalam konteks ini termaksud ke dalam jenis pertanyaan. Kedua, keterampilan memberi penguatan. Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Keterampilan memberikan penguatan sangat diperlukan karena merupakan dorongan bagi mahasiswa untuk penampilannya serta dapat meningkatkan perhatian. Ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para mahasiswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja diciptakan atau dibuat. 4. Keterampilan menjelaskan. Dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana secara sistematis, sehingga dapat dengan mudah dipahami mahasiswa. Dari segi etimologis, kata menjelaskan mengandung makna-makna membuat sesuatu menjadi jelas. Dalam kegiatan pengkajian makna secara sistematis sehingga yang menerima penjelasan memiliki gambaran yang jelas tentang hubungan informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Misalnya, hubungan informasi baru dengan lama, hubungan sebab akibat, hubungan antara teori dan praktik, atau hubungan antara dalil-dalil dengan contoh. 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kegiatan ini dilakukan dosen untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada diri mahasiswa. Dan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Tujuan kegiatan membuka dan menutup pelajaran adalah 1. Membangkitkan motivasi dan perhatian. 2. Membantu mahasiswa memahami batas tugasnya. 3. Membantu mahasiswa memahami hubungan berbagai materi yang disajikan. 4. Membantu mahasiswa mengetahui tingkat keberhasilan. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang penggunaannya sering diperlakukan. Ciri-ciri kelompok kecil adalah: yang pertama, melibatkan 3-9 orang peserta. Kedua, berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, artinya setiap anggota dapat berkomunikasi langsung dengan anggota lainnya. 3. Mempunyai tujuan yang dicapai dengan kerjasama antar anggota lainnya. 4. Berlangsung menurut proses yang sistematis. 7. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. Dosen perlu menguasai keterampilan ini agar dapat: yang pertama, mendorong mahasiswa mengembangkan tanggung jawab individu maupun klasikal dalam berperilaku yang sesuai dengan tata tertib serta aktivitas yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyadari kebutuhan mahasiswa. 3. Serta memberikan respon yang efektif terhadap perilaku mahasiswa. Komponen keterampilan ini meliputi: yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. 2. Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon dosen terhadap respon negatif mahasiswa yang berkelanjutan. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat 3 strategi, yaitu: pertama, modifikasi tingkah laku, di mana penjelasannya yang pertama mengajarkan tingkah laku baru yang diinginkan dengan cara memberi contoh dan bimbingan. 2. Meningkatkan munculnya tingkah laku siswa atau mahasiswa yang baik dengan memberikan penguatan. Dan 3. Mengurangi munculnya atau tingkah laku yang kurang baik dengan memberi hukuman. 2. Pengelolaan atau proses kelompok. 2 hal yang perlu dilakukan dosen adalah: yang pertama, memperlancar tugas-tugas dengan cara mengusahakan terjadinya kerjasama dengan memantapkan standar serta prosedur kerja serta. Kedua, memelihara kegiatan kelompok dengan cara memelihara dan memulihkan semangat
menangani konflik yang timbul serta memperkecil masalah yang timbul. 3. Menemukan dan mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Ada berbagai teknik yang dapat diterapkan sesuai dengan hakikat tersebut, yaitu pertama, pengabaian yang direncanakan. 2. Campur tangan dengan isyarat. 3. Mengawasi dari dekat. 4. Mengakui perasaan negatif mahasiswa. 5. Mendorong kesadaran mahasiswa untuk mengungkapkan perasaannya. 6. Menjauhkan benda-benda yang bersifat mengganggu. 7. Menyusun kembali program belajar. 8. Menghilangkan ketegangan dengan humor. 9. Menghilangkan penyebab gangguan. 10. Mengekangkan secara fisik. Dan terakhir, pengasingan. Dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas, perlu diingat 6 prinsip. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar yang dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. 2. Menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang mahasiswa untuk berpikir. 3. Menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan. 4. Keluasan dosen dalam pelaksanaan tugas. 5. Penanaman disiplin dari diri sendiri. Keterampilan terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual. Penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual memungkinkan dosen mengelola kegiatan jenis ini secara efektif dan efisien, serta memainkan perannya sebagai pertama, organisasi kegiatan belajar mengajar. 2. Sumber informasi bagi mahasiswa. 3. Pendorong bagi mahasiswa untuk belajar. 4. Penyedia materi dan kesempatan belajar bagi mahasiswa. 5. Mendiagnosa dan pemberi bantuan kepada mahasiswa sesuai dengan kebutuhannya. 6. Serta kegiatan yang punya hak dan kewajiban seperti lainnya. Ada 4 kelompok keterampilan yang perlu dikuasai oleh dosen dalam kaitan ini, yaitu keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. 2. Keterampilan mengorganisasikan. 3. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. 4. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu saja dari penjelasan saya, 8 keterampilan dasar mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.